Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus guru kita bersama yakni Amuna Ki Haji Lutfi Basori. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dilancarkan rezekinya dan diperpanjang umurnya dan dilancarkan jalan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa datang di majelis yang penuh mubarakah ini. Maka dari itu kita ini perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita bisa datang di majelis yang penuh barokah ini dan banyak pahalanya. Karena di luar sana banyak orang-orang itu yang tidak bisa menikmati lezatnya mencari ilmu, masih terhalang dengan hubbu dunya, mencintai dunia. Dan orang yang mencintai dunia itu ia termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita ini sangat-sangat bersyukur kepada Allah telah diberi waktu sehingga kita bisa datang untuk mencari ilmu di majelis ini. Karena juga kebanyakan manusia itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang artinya kebanyakan manusia itu lupa atas nikmat ini. Yakni apa yang pertama? Yang pertama yakni ialah sehat. Yang kedua waktu luang. Nah, dua nikmat ini yang selalu dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu selalu membuat atau mempekerjakan nikmat tersebut dengan hal-hal maksiat. Ia diberi kesehatan, ia malah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan waktu luang hanya untuk mencari dunia. Coba kita diberikan waktu luang itu untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku maka aku akan tambah nikmat tersebut. Lah maka dari itu kalau Allah Subhanahu wa taala, jika kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga berkat kita memperbanyak salawat kelak nanti di hari kiamat kita mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala dan para rasul. Karena nanti di hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala dan para rasul. Jika kita tidak mendapatkan naungan tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana cara mendapatkannya? Padahal kita orang biasa, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Bagaimana caranya? Yakni kita akan mendapatkan naungannya Rasulullah SAW jika kita memperbanyak sholawat, jika kita senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman sekarang ini ialah zaman yang rusak. Pada zaman sekarang ini orang-orang banyak yang bermaksiat dengan secara terang-terangan. Di depan mata kita banyak orang-orang yang bermaksiat. Contoh membuka aurat. Lah, itu termasuk zina mata. Ia selalu akan mendapatkan dosa apabila kita melihatnya. Nah, itu termasuk maksiat. Dan juga orang yang selalu mendapatkan atau selalu melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh
dan juga kita akan senantiasa atau senang terjerumus pada hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waswatul qalbi min kasratil dzunub." Kerasnya hati itu karena kebanyakan dosa. Nah, kita ini biar tidak memperbanyak dosa, ya selalu beristighfar, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jauhi 3 ciri-ciri ini. Jauhi 3 penyakit hati ini. Yakni yang pertama apa? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu mukhlifatun wa mutaba'an fahmu'un wa ajabu mar'i nafsi. Yakni yang artinya ada 3 ciri-ciri yang dapat merusak. Yakni yang pertama mengikuti hawa nafsu. Yang kedua kikir yang ditaati. Yang terakhir yakni ialah ujub atau bangga diri. Ma'asyiral muslimin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, 3 sifat ini ialah yang perlu kita hindari. Karena penyakit hati itu susah hilangnya kalau kita tidak mau menghindarinya. Yakni pertama apa? Yang pertama ialah mengikuti hawa nafsu. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, maka ia bisa terjerumus kepada kesesatan dan juga bisa murtad. Dan orang yang murtad itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengganti agamanya, maksudnya murtad, maka bunuhlah. Nah, maksudnya itu darahnya itu suci, kita bunuh karena ia telah murtad. Yang aslinya ia Islam terus keluar menjadi kafir. Dan itu kita wajib membunuhnya karena halal. Yang kedua, yakni ialah pelit. Orang yang pelit itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang pelit juga itu akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Makanya dari itu kita ini jangan sampai pelit. Kan juga harta itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga harta punya kita ini bukan hanya punya kita saja, ada hartanya orang lain juga. Maka dari itu kita janganlah pelit. Dan juga orang pelit itu rezekinya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yakni apa? Yakni ujub, bangga diri. Orang yang ujub itu akan mendatangkan sifat sombong. Ia tidak mau kalah dengan hal apapun. Ia ingin dirinya itu tinggi. Betapa kita mau seperti itu? Padahal kita ini adalah orang rendahan, yang mana nanti kita mati itu di dalam tanah, diinjak-injak oleh orang. Apa yang kita ini mau sombongkan diri kita? Buat apa kita sombong kalau kita nanti mati belum tentu masuk surga? Yang ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 sifat itu yang perlu kita hindari biar kita tidak termasuk orang-orang yang celaka kelak nanti di akhirat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.